Selamat pagi anak-anakku kelas 5 semuanya yang ada di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera, kembali sehat-sehat semuanya. Dan kita pagi ini kembali berjumpa lagi melalui pembelajaran ini. Anak-anakku semuanya, Pak Prab harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di pagi ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan materi yang lalu, yaitu khususnya tentang pembelajaran matematika. Pagi ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Volume bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki ukuran 3 dimensi, ya, yaitu tiga ukuran, yakni ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contoh bangun ruang yang ada yaitu misalnya balok, kubus, tabung, prisma, limas. Nah, ini adalah contoh-contoh bangun ruang anak-anakku. Nah, kalau bangun ruang ini terbentuk dari beberapa gabungan bangun datar sebetulnya, ya. Kalau kita ingat bangun datar, kalau sudah tahu bangun ruang pasti masih ingat bangun datar. Karena bangun ruang ini tentunya asalnya dari gabungan bangun datar. Bangun balok misalnya. Balok itu gabungan dari bangun-bangun datar, misalnya bisa gabungan dari persegi dengan persegi, berapa persegi digabung menjadi kubus. Dengan balok persegi panjang dengan persegi panjang, atau persegi panjang dengan persegi bisa digabung menjadi itu. Atau kubus tabung. Nah, tabung ini juga gabungan lingkaran dengan persegi panjang, ya. Jadi itu gabungan-gabungan semuanya. Nah, kita lanjutkan anak-anakku, ya. Jadi kita perhatikan ini, ya. Ini ada contoh tabung, 3 tabung yang berbeda ukurannya. Nah, tentunya ukuran berbeda. Di situ kalau kita belajar tabung, belajar volume, berarti di dalamnya kosong. Di dalamnya itu bisa diisi, gitu, ya. Itu yang dikatakan volume. Berapa isinya? Nah, itu contohnya aja drum, isi minyak goreng, atau drum yang berisi dulu banyak minyak tanah, itu kan diisi pakai drum. Nah, jadi isinya berapa di dalamnya sesuai dengan ukuran. Kalau ukurannya kecil, yang jelas itu isinya sedikit. Nah, kalau besar ukurannya juga lebih besar. Apalagi yang 3, yang C itu besar. Nah, jadi 3 benda yang ukurannya berbeda. Nah, dari ketiga benda itu, ternyata kita dapat temukan bahwa semakin besar ukuran bangun ruang, semakin besar ukurannya, maka semakin besar pula volume benda tersebut. Nah, semakin besar volumenya, semakin besar isinya. Contohnya yang pertama kaleng cat misalnya, yang ukurannya hanya 1 liter. Nah, pasti di sana ukurannya dengan yang B berbeda. Nah, begitu juga dengan yang C. Nah, ini, ya. Jadi semakin besar ukuran, semakin besar volumenya. Nah, volume bangun ruang ini, volumenya itu diukur dengan satuan kubik. Dengan satuan kubik, contohnya satuan kubik kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, satuan ini berpangkat 3. Nah,
kubik itu dinyatakan dengan pangkat 3. Kalau turun 1 kali 1000 naik 1 dibagi 1000 ya, itu. Satuan lain untuk volume adalah liter. Nah, liter juga galon, berapa galon, karena 1 galon sekian liter. Nah itu ya. Terus barel, nah itu ukuran-ukuran itu ya. Nah kemudian contoh ini 2 kilometer kubik sama dengan berapa hektometer kubik. Nah, karena hanya turun 1 tangga cukup kali 1000, jadi 2 kali 1000 2000. Berikutnya ini 24 dekameter kubik berapa dekameter kubik berapa desi, deka ke desi, kilo hekto dekade, salah ini, ke meter ya, berapa desi 24 dekameter kubik berapa desimeter kubik, turun 2 tangga dekameter desi, sehingga kali 1000 kali 1000, 1000 kali 1000 1 juta, maka ada 24 juta tuh ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah desimeter kubik ini anak-anak sebetulnya sama dengan liter untuk persamaannya ya, jadi sama, desimeter kubik sama dengan liter. Nah, 24 desimeter kubik sama dengan 24 juta desimeter kubik sama dengan 24 juta liter. Kemudian 5000 cm kubik sama dengan 5 liter, artinya naik senti ke liter, senti ke desi naik 1 sehingga dibagi 1000 ya. Itu ya. Nah, contoh volume balok. Volume balok. Nah, di sini ya. Ini ada beberapa balok, beberapa kubus satuan yang ditumpuk-tumpuk akan membentuk satu bangun ya, membentuk bangun. Nah, ya, membentuk bangun. Namun bangun itu tetap satuan, karena satu biji, satu tumpukan, satu ini itu namanya satu satuan, satu satuan atau satu kubus satuan, karena tadi ada banyak kubus. Nah, jadi banyak kubus di sana ya, ditumpuk-tumpuk sehingga ada menyerupai balok. Kemudian ada bangun, nah balok sendiri juga contohnya ya. Jadi itu berikutnya. Balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ya. Nah, balok memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, 12 tusuk, masih ingat ini ya. Nah, untuk menentukan volume balok, nah ukuran satuan yang digunakan bisa menggunakan satuan baku, dan juga menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, itu ya. Nah, jadi menggunakan satuan baku tidak baku ini ya, contohnya itu ya. Maaf, jadi untuk menentukan volume balok, ukuran satuan yang digunakan bisa menggunakan satuan tidak baku atau kadang menggunakan satuan tidak baku dan juga satuan baku. Nah, contohnya pada bangun A, volume dinyatakan dengan kubus satuan. Kalau kita pernah jalan-jalan, kita tahu tumpukan batu bata ya, batu bata itu satuannya tidak baku tuh, karena apa? Di sana ada tumpukan-tumpukan itu ya, tapi ditumpuk bisa persis dengan ukuran, nah, bisa membentuk balok. Nah, satu tumpuk misalnya ada 5 biji, setelah ditumpuk jadi satu barisan, satu ini ya, satu kelompok. Akhirnya setelah misalnya 1000 ada berapa tumpuk, nah di situ. Tetapi dengan baris dan lapisan yang
teratur. Nah, terus jadi pada bangun A itu bisa menggunakan kubus satuan ya. Berikutnya pada bangun B volume dinyatakan dengan satuan panjang, misalnya sentimeter, kilometer, meter, dan seterusnya. Itu yang dikatakan satuan panjang. Contoh menentukan volume bangun. Untuk menentukan volume bangun A, banyak kubus satuan pada dasar balok dikali banyak lapisan. Jadi pada dasar balok itu dihitung dulu. Dihitung berderet. Nah, yang panjang sebagai panjang, yang pendek ya dikatakan sebagai lebar ya. Jadi di sana jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ke sampingnya ada 3 kubus ya. Sehingga 15 kubus itu ada pada dasarnya, sedangkan lapisan ke atasnya ada 3. Jadi 15 kali 3 ada 45 kubus satuan. Nah, untuk menentukan volume bangun ruang B ya satuannya digunakan satuan panjang cm dengan perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sehingga untuk menentukan volume bisa disikat dengan ditulis panjang, lebar, dan tinggi kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Contohnya pada bangun tersebut ada panjangnya 8, lebarnya 3, dan tingginya 15. Jadi 8 kali 3, 24 kali 5 ada 120 cm kubik. Nah, satuannya kubik. Nah, kemudian jadi volume balok ditentukan dengan volume PLT. Nah, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini contoh misalnya bangun. Nah, ini ada bangun, tentukanlah volumenya. Nah, ini anak-anak bisa menentukan volume dari bangun ini berapa. Nah, kemudian yang jelas ini ada 8 kali 4 kali 4. Nah, di situ ya. Berapa hasilnya? Coba dicari nanti ya. Cari. Kemudian yang ini. Nah, kalau sudah tahu tadi menentukan volume, nah, sekarang yang kedua, bagaimana ini? Di sini ada panjangnya 25, lebarnya 12. Tetapi di situ diketahui volumenya. Nah, volumenya 2400. Berapakah tingginya? Nah, bagaimana menentukan tinggi anak-anakku? Nah, coba dicari, coba dibahas ya. Nah, bagaimana cara menentukan? Anak-anak asalnya dari volume. Nah, kalau sudah tahu menentukan volume semua dikali. Nah, untuk kembali salah satunya pasti nanti ada pembagian. Itu ya. Berikutnya. Nah, di sini ada tugas anak-anakku ya, tugas latihan diselesaikan. Jadi materinya itu dulu ya. Nah, anakku bisa menentukan, bisa mencari lah untuk memahami ya dengan cara latihan. Nah, latihan yang sederhana, cukup sederhana. Kalau kita memperhatikan, saya kira akan lebih mudah untuk mengerti materi-materi ini. Dan untuk selanjutnya itu kita tidak akan kesulitan ya. Jadi itu anak-anakku, selamat pagi, selamat belajar, Tuhan memberkati.